jumlah rakaat tarawih. Nah, cuma Albani beda pendapat, tapi para ulama salaf ada yang mengatakan nggak bisa, kencang 11 atau 13, nggak boleh 15, 17, 19, 21, bahkan 35. Tetapi ada fuqaha dan ulama hadis mengatakan boleh melebihi 11 rakaat karena hadisnya ada. Jadi kita katakan boleh jadi bagi alim fulan dia menemukan permasalahan ini, tapi bagi alim fulan menghukumi ini berbeda. Sama kayak tadi masalah membuat sutroh dengan garis. Hadis Ahmad dan Nasai ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Sama dengan masalah menggerakkan jari ketika tasyahud. Syekh Albani dalam kitab Ta'amul Minnah fi Ta'liq al-Fiqh Sunnah, ketika beliau mentaklik fiqh sunnah sabik, dia mengatakan hadisnya hasan, Wa'il bin Hujur riwayatnya. Tapi ada ulama lain membantahnya, itu hadis ada syadz, ada rawi yang menyelisihi rawi yang lebih sikoh lagi, sehingga muncul beda pendapat. Bahkan Syekh Albani mengatakan di akhir masalah ini menggerakkan jari ketika tasyahud, dia mengatakan fi hadhil masalah, dalam perkara ini jawazul amrayn, diperbolehkan dua hal, at-tahrik wa adam. Silahkan Anda menggerakkan, boleh, tidak juga boleh. Inilah bijaknya para ulamanya. Kita katakan mungkin ulama yang ini mendapati ini seperti dalilnya, tapi berbeda pemahaman sebuah nas dari ulama yang lain. Makanya Imam Bukhari itu memiliki hampir 2000 guru. Imam Bukhari itu guru 2000. Dan para ulama selalu mereka ketika menyampaikan sebuah permasalahan berargumentasi dengan dalil. Makanya di antara buku fikih yang dibikin oleh para ulama fikih, mereka mendapat ada buku fikih yang sangat unik, yaitu fikih karangan Ibnu Rushd yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu beliau selalu menampilkan sisi masalah sababul khilaf, apa sebab munculnya perbedaan ini yang belum dimiliki oleh ulama lain. Ibnu Rushd selalu ketika menampilkan sebuah permasalahan itu selalu mengatakan sebabnya muncul perbedaan itu apa. Nah, di situ. Jadi kita katakan selama masing-masing kelompok atau mungkin seorang syekh atau seorang alim memiliki pemahaman yang benar, maka kita menghormatinya. Bahkan ketika Syekh Masyhur Salman mengatakan sholat pakai celana yang kita pakai ini nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ngecap bokongnya. Harus pakai sarung dan juga pakai gamis Saudi. Kita katakan, lah yang pakai sarung kira-kira pas sujud ngecap enggak bokongnya? Enggak. Karena kalau celana jelas ngecap garisnya. Kita angkat ke Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan celana itu bajumu atau bukan? Iya, itu baju kami. Itu baju kami. Kalau gitu sholli bihi, silakan sholat menggunakan celana itu. Selama itu kategori baju. Maka kata para ulama, selama masih ada pendapat yang buka peluang beristihad, maka kita menghormati masing-masing mujtahid. Sehingga Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam Muwaqqi'in Rabbil Alamin, beliau mengingatkan kita tidak boleh ya mengingkari perkara istihad. Tidak boleh mengingkari perkara istihad selama para ulama punya peluang untuk beristihad menentukan sebuah hukum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi